Nah, assalamualaikum Bu ya. Salam. Sepertinya saya dulu kayaknya pernah ketemu Bu ya, cuman nggak tahu di mana. Dapat informasi dari kawan. Nah, ini kebetulan alhamdulillah Allah mempertemukan kita ini. Waktu itu pernah ketemu di Surabaya. Nah, saya tertarik sekali mengenai hal-hal yang mengenai hal-hal yang mengenai tentang kiat-kiat bagaimana kita dalam kehidupan ini berhasil kita dunia dan akhirat lah gitu ibaratnya. Nah, mungkin Buya lebih paham dan lebih ilmunya lebih mumpuni lah gitu kan, karena saya lihat apa yang Buya utarakan sering Buya memberikan tausiah-tausiah itu sepertinya buat saya itu mengena sekali Buya. Jadi saya ingin kehidupan saya ini berarti lah gitu ya, dunia dan akhirat. Nah, mungkin Buya bisa memberikan apa sebenarnya kiat-kiat yang tepat gitu Buya. Baik, insyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya sekaligus ya istilahnya mengenal Buya ya. Jadi memang betul kita mesti harus memahami dulu tentang makna kehidupan melalui keyakinan kita agama Islam ya. Kita mengenal 5 rukun agama Islam. Satu adalah syariat, kedua adalah thariqah, kemudian hakikat dan ma'rifat. Nah, itu nggak bisa dipisah-pisah. Dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara seluruhnya. Nah, banyak orang bertanya juga, bukan Pak Salman aja yang tanya seperti itu. Punya lingkungan, kawan, sahabat, dan teman-teman satu seperjuangan gitu. Kita kembali kepada syariat. Apa sebenarnya syariat itu? Itu adalah yang membatasi dan yang mewajibkan kita, yang membuat kita beramal saleh tanpa henti. Ialah mana yang wajib, mana yang sunnah berdasarkan Al-Quran dan petunjuk Nabi, sabda Rasul gitu kan. Dan juga amanah yang diberikan Allah lewat Nabi, kaidah-kaidah yang ada di Al-Quran yang mengandung makna kehidupan, agar kita jangan melakukan pelanggaran dalam kehidupan. Karena bumi itu telah diciptakan dengan alamnya oleh Allah sangat teratur. Nah, silakan minati. Dengan cara apa? Ya tentu mengenal hukumnya wajib mana sunnahnya. Lalu dengan ilmu diamalkan Allah itu thariqah. Misalnya kita berdagang, berbisnis, melihara kebun, melihara ikan, masih ternak, segala sesuatu kan harus ada aturannya. Kemudian kita berhubungan dengan orang, ada juga kaidah-kaidah pergaulan gitu kan. Kita itu sukses karena bantuan banyak orang, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, itulah diperlukan ilmu thariqah itu. Juga mengajarkan sekaligus bagaimana cara kita berdoa dengan ilmunya diamalkan Allah. Dapat hakikat hidup. Nah, kalau dapat hakikat luar biasa hidup itu. Karena hakikat adalah mana yang wajib, mana yang sunnah, dibaca oleh kacamata zahir dan batin, bahwa ada tujuan hidup kita di dunia ini. Dunia ini penuh sandiwara. Dunia ini sebentar lagi semua orang akan dipanggil hidup di alam yang sesungguhnya. Ya, kita numpang. Nah, berkali-kali kita lakukan kehidupan ini. Pagi, siang, dan malam diciptakan oleh Allah dan ada isi-isi ya, silakan minati. Nah, kalau di guru Buya Hamka itu ada namanya tasawuf model. Semua itu ada kaidah tasawuf tentang kehidupan, berbuat baik sepanjang waktu. Nah, barang siapa yang mengerti thariqah, mengenai syariat, hakikat, maka dia mengenal diri dan mulai mengenal Tuhannya, maka ia menjadi tunduk dan patuh. Nah, 5 rukun agama bagaikan dia sebuah biji kelapa. Kulitnya adalah sama tempurungnya itu adalah syariat yang melindungi isi. Tujuannya adalah kalau kita buka kelapa tadi ada warna air putih, nah itulah kelapa. Nah, itulah yang namanya hakikat. Tujuan kita buka kelapa adalah membuka kulit dan isinya. Nah, di dalam kelapa itu ada putih, itu namanya kalau kelapa sudah matang, ada inti di dalamnya, ada mengandung minyak.
Nah minyak itu yang dimaksud inti dari kelapa itu, inti sarinya. Itulah yang dimaksud dengan makrifat perumpamaannya. Jadi kalau menjalankan agama, sempurna hidup kita, keempat-empatnya dilaksanakan. Iya. Nggak bisa makna hakikatnya saja buat baik, tapi kita tidak sholat. Berbuat baik tapi tidak mengaji. Itu belum hakikat hidup itu. Tidak jalankan dengan ilmunya. Atau doa-doa saja tidak ikhtiar. Di masjid aja, kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengerin ceramah saja. Harus pergi ke lapangan, harus pergi ke kebun, harus pergi ke sawah, harus pergi ke pasar, harus bekerja, harus bisa kalau bekerja. Itu namanya toriko. Nah oleh sebab itu kita lebih bermakna lagi hidupnya. Itulah yang Buya maksud. Zikir kolbi mengantarkan manusia ke tujuannya dengan salah satu kaidah yang ada dalam ilmu toriko. Nah itu ada dalam buku Buya. Nah, ini nanti bisa di copy, bisa dipelajari. Diawali dengan Buya membuat suatu buku panduan, mengasah kepekaan spiritual impian sampai kepada Allah. Nah, setelah itu dituntun dengan buku bacaan tadi. Bagaimana caranya? Kita ada yang menuntun langsung dari Allah, dalam perintah Rasul petunjuknya. Nah, setelah itu dia membuat buku tuntunan bermakrifat kepada Allah sang pemberi hidayah. Nah, ini luar biasa. Nah, ini buku ini belum perbanyak. Nanti akan kita diskusi lebih lanjut. Terus kurang lebihnya disampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat buat semua. Baik Buya, terima kasih banyak atas arahannya Buya. Ya. Dan bermanfaat untuk saya dan keluarga.